Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Wijaya, mahasiswi S1 PJJ Informatika dengan NIM 230401020082. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UAS mata kuliah Pengolahan Citra Digital yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Fauziah Eskom MMSI. Untuk jawaban dari soal ujian yang pertama, yaitu adalah program Python berdasarkan topik berikut. Yang pertama adalah Morphological Operation. Di sini saya menggunakan Python atau Visual Studio Code sesuai dengan perintah di soal, dan karena lebih mudah mengaplikasikan dan membuat program di Python juga sesuai dengan kode program di link yang sudah dibagikan dalam soal. Setelah saya modifikasi dengan menggunakan foto pribadi, maka didapat penjelasan dan screenshot hasil output sebagai berikut. Sebelumnya, terlebih dahulu, apa itu pengertian dari Morphological Operation? Adalah teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk memproses bentuk atau struktur objek dalam gambar biner, biasanya berwarna hitam dan putih. Tujuan program ini yaitu yang pertama adalah membaca gambar berwarna, yang kedua mengidentifikasi objek dengan warna biru menggunakan konversi ke ruang warna HSP, yang ketiga adalah melakukan operasi morfologi gradient untuk menyoroti tipe objek berwarna biru. Yang keempat adalah menampilkan hasil original dan hasil transformasi morfologinya. Oke. Kode program lengkap berikut, dan saya juga akan menampilkan kode di dalam Python-nya sendiri, yaitu sebagai berikut. Di sini adalah import CV2, import NumPy S NumPy, lalu kemudian gambar image. Nah, ini terus penjelasan programnya ada di sebelah sini. Oke. Analisa kode program dari import library, yaitu mengimport library yaitu untuk pengolahan citra menggunakan OpenCV. NumPy adalah untuk operasi array numerik. Lalu untuk image-nya seperti berikut untuk kode programnya. Jadi untuk membaca citra dari direktori, jika file tidak ditemukan, program akan berhenti. Nah, untuk mengecilkan gambar karena hasil gambarnya terlalu besar, apabila tidak dikecilkan maka akan jadi tidak terlihat, maka saya menggunakan kode program scale weight yaitu 400, yaitu mengubah ukuran gambar agar lebih lebar menjadi 400 pixel, tinggi disesuaikan agar proporsional, tujuannya untuk efisiensi tampilan dan pemrosesan. Konversi warna ke HSV yaitu menggunakan kode program berikut. Konversi dari BGR ke HSV karena HSV lebih efektif untuk segmentasi warna dibandingkan RGB ya. Untuk deteksi warna biru, kode programnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk membuat masking warna biru, nilai HSV untuk biru berada pada rentang 110, 50, 50 hingga 130, 255, 255. Range-nya adalah menghasilkan gambar biner dengan warna putih untuk pixel, biru dan hitam untuk lainnya. Operasi morfologinya yaitu gradientnya yaitu kode programnya sebagai berikut, yaitu membuat kernel 5x5 struktur elemen untuk operasi morfologi. Morph gradient perbedaan antara dilasi dan erosi, hasilnya adalah tepian objek, berguna untuk menampilkan kontur atau tepi dari objek biru yang terdeteksi. Yang untuk kode program untuk menampilkan hasil yaitu sebagai berikut. ImShow itu menampilkan gambar asli dan hasil gradient. White key yaitu menunggu tombol ditekan. Destroy all windows menutup semua jendela. Jadi berikut adalah kode program utuhnya yang ada di Python ya, seperti yang tadi tidak dijelaskan di lembar jawaban itu kan. Maka setelah kalau dieksekusi, kita klik sini, maka akan tampil. Nah, ini adalah hasil dari morfologi gradient ya. Yang ini sebelah kiri adalah gambar aslinya, dan ini yang sudah di morfologi gradientnya ya. Oke. Ini saya sudah tampilkan di sini, jadi ya sama ya. Terus analisa hasilnya, yaitu efektivitas program ini cukup efektif untuk mendeteksi dan menyoroti objek dengan warna biru dalam citra.
Morfologi gradient memperjelas batas-batas objek biru, cocok digunakan untuk segmentasi warna dan deteksi tepi dalam aplikasi sederhana seperti tracking objek warna, pengolahan citra medis, atau deteksi produk di industri. Oke. Lalu yang kedua adalah membuat program Python tentang smile detection. Ya. Di sini saya menggunakan Python juga, yaitu Visual Studio Code, sesuai dengan perintah soal, dan karena lebih mudah juga mengaplikasikannya dan membuat program di Python juga sesuai dengan kode program di link yang sudah dibaca dalam soal. Setelah saya modifikasi dengan menggunakan foto pribadi saya, maka didapat penjelasan dan screenshot hasil Office sebagai berikut. Di penjelasan tentang smile detection sendiri, yaitu proses dalam pengolahan citra digital dan visi komputer untuk secara otomatis mendeteksi ekspresi senyum pada wajah manusia dalam sebuah gambar atau video. Teknologi ini menggunakan algoritma untuk mengenali pola atau ciri khas dari senyum, seperti lengkungan bibir atau pergerakan otot wajah di sekitar mulut. Tujuan programnya adalah mendeteksi adanya wajah dalam sebuah gambar, lalu mendeteksi senyum di dalam area wajah yang terdeteksi, kemudian hasil deteksi akan ditampilkan dalam bentuk kotak segi di sekitar wajah dan senyum. Kode program lengkapnya sebagai berikut, dan ini juga ada di dalam Python-nya sendiri ya, ini smile detection-nya. Ini dari sini sampai sini, oke, dan saya akan jelasin satu-satu ya. Jadi untuk analisa kode program yaitu awalnya yaitu import dulu library-nya, yaitu mengimport OpenCV untuk pemesanan gambar. Lalu ada load hard cascade classifier. Nah, ini ada dua, adalah hardscape font face default.xml, itu harus ada juga ya. Hardscape smile.xml yang tadi digunakan untuk deteksi wajah, yang ini digunakan untuk deteksi senyum. Jadi file XML ini adalah model deteksi berbasis machine learning yang sudah dilatih oleh OpenCV. Untuk membaca dan meresize gambar agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar dapat proporsional bentuknya, pada programnya adalah sebagai berikut. Ini ada baca gambar, ada image input, terus ada resize gambarnya itu scale width-nya adalah 200, yaitu membaca gambar dari plat lokal, resize-nya ke lebar 200 pixel untuk mempercepat proses deteksi. Oke. Lalu konversi ke grayscale, jadi deteksi wajah senyum bekerja lebih baik di citra grayscale karena tidak butuh informasi warna. Nah, ini ada kode program untuk deteksi warnanya, maksud saya deteksi wajahnya, yaitu adalah Facecade Detect Multicade, yaitu deteksi wajah berdasarkan pola fitur wajah. Scale Factor sebesar, yaitu untuk seberapa besar ukuran gambar diperkecil atau proses pencarian. Min neighbor, yaitu jumlah tetangga yang diperlukan untuk menjaga validasi deteksi. Oke. Dan ini adalah kode program untuk deteksi senyum dan wajah. Seperti gambar di bawah ini ya, ada tanda wajah dan deteksi senyum. Deteksi senyum dilakukan di area wajah yang sudah terdeteksi atau region of interest. Lalu ada parameter scale factor dan min neighbor diatur lebih tinggi karena deteksi senyum lebih sensitif terhadap noise. Nah, ini adalah kode program untuk visualisasi di mana menandai wajah dengan kotak biru, yaitu 255.0.0, dan menandai senyum dengan kotak hijau, yaitu 0.255.0. Oke. Dan hasil outputnya, oke, ini adalah kode Python untuk smile detection, yaitu deteksi wajah senyum ya. Kita akan coba di run ya ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Jadi ini adalah foto gambar asli ya saya ya. Ini adalah deteksi senyum dan yang biru ini adalah deteksi wajah. Oke, lanjut untuk ya ini ya hasil outputnya. Analisa hasil. Jadi program berhasil mendeteksi jumlah wajah dan menampilkan apakah ada senyum di wajah tersebut. Cocok untuk aplikasi seperti sistem kamera pintar, deteksi ekspresi emosi dasar,
presensi wajah otomatis dengan ekspresi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah image segmentation. Di sini saya menggunakan Google Colab karena lebih mudah mengaplikasikannya. Setelah saya modifikasi dengan menggunakan foto pribadi, maka didapat penjelasan dan screenshot hasil output sebagai berikut. Sebelumnya, apa sih itu arti dari image segmentation atau segmentasi citra? Adalah proses dalam pengolahan citra digital untuk membagi sebuah gambar menjadi beberapa bagian atau segmen yang lebih mudah dianalisis. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan objek-objek penting dari latar belakang atau dari objek lain dalam citra. Tujuan image segmentation yang lain yaitu yang pertama adalah mengenali bentuk dan posisi objek, lalu mengklasifikasikan area gambar seperti misalnya latar belakang versus objek utama, lalu untuk persiapan untuk analisis lebih lanjut seperti deteksi, penghitungan, atau pelacakan. Nah, berikut adalah kode program lengkapnya, dan di sini juga saya sudah bikin di Google Colab-nya seperti berikutnya. Oke, nah ini adalah analisa kode program sebagai berikut. Yang pertama adalah import library. Kode programnya import NumPy sampai upload file upload yang foto harus disimpan dalam satu folder dengan file programnya agar bisa dideteksi dan bisa memunculkan gambarnya. Oke, ini adalah untuk mengimpor semua pustaka yang dibutuhkan seperti CV2 dan NumPy untuk pengolahan citra, Matplotlib untuk menampilkan gambar di Google Colab-nya, Fill.io dan Files untuk membaca gambar yang diunggah dari lokal, Upload atau file upload menampilkan jendela unggah file agar pengguna bisa memilih file gambar dari komputernya. Nah, ini adalah kode program untuk membaca gambar, dan file yang diunggah, yaitu seperti np from buffer mengubah data file ke format byte, cv2 imdecode mengubah byte menjadi gambar berwarna atau BGR. Nah, ini adalah konversi ke grayscale-nya, mengubah gambar warna menjadi hitam putih. Ini adalah langkah wajib sebelum thresholding ya. Nah, ini Gaussian blur, yaitu mengurangi noise dengan Gaussian blur berukuran 5x5, membantu thresholding menjadi lebih akurat dan halus. Oke. Nah, Otsu thresholding-nya sendiri yaitu CV2 thresh Otsu, algoritma otomatis yang mencari ambang terbaik. CV2 thresh binary infinite, hasil hitam putih dibalik atau putih jadi hitam dan sebaliknya. Hasilnya adalah gambar bina dengan objek dan latar belakang terpisah jelas. Tampilan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah PLT untuk menampilkan hasil thresholding menggunakan hasil outputnya sebagai berikut. Seperti yang ada di Google Colab-nya juga sama ya. Jadi output untuk program tersebut yaitu citra hasil thresholding akan tampil dengan warna hitam putih, objek penting akan berwarna putih, dan latar belakang menjadi hitam atau sebaiknya tergantung tes binary input-nya. Oke. Demikianlah presentasi tentang jawaban dari UAS mata kuliah pengolahan citra digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.